Perjalanan APBD Kabupaten Gunung Kidul dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang stagnan. Sorot.co mencatat anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Bupati Badingah 5 tahun terakhir hingga 2 tahun pemerintahan Bupati Sunaryanto, APBD hanya berkutat di angka yang tidak lebih dari 2 triliun rupiah saja. Direktur Media Online Sorot.co, Gregorius Oon Rahmat Sukaryono dalam kupasan APBD Gunung Kidul mengkritik prosentase PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul terhadap kontribusi APBD sejak pemerintahan Bu Badingah sampai ke Pak Sunaryanto berkutat di kisaran angka 12% sampai 15%, tidak lebih. Gunung Kidul ini pemerintahannya belum punya greget untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di sisa waktu pemerintahan Bupati Sunaryanto, periode ini harus mampu bekerja keras dalam meningkatkan PAD hingga mencapai angka 20%. Prosentasi belanja daerah yang bertengger di angka 70% menyulitkan kabupaten ini untuk bergerak cepat membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencapaian PAD di 2022 yang mencapai di atas 15% atau di kisaran angka 300 miliar, itu target untuk 2023 di bawah 300 miliar. Nah ini kan ketakutan-ketakutan apa yang terjadi di pemerintah. Merosotnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan pajak hotel dan restoran karena pandemi COVID-19 tidak semestinya menjadi alasan dan pembenaran keberhasilan mempertahankan prosentasi pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 juga berkontribusi memberikan dana klaim COVID-19 kepada APBD yang dihitung sebagai PAD. Mestinya pemerintahan Bapak Sunaryanto yang tinggal mungkin 2 tahun aja nggak sampai, itu lebih berani untuk mentargetkan pendapatan asli daerah itu lebih dari tahun sebelumnya. Sehingga tidak bisa dikatakan pemerintahan yang lalu itu sama dengan pemerintahan saat ini. Oke Pak Sunaryanto, walaupun target PAD Kabupaten Gunung Kidul hanya sekitar 272 miliar. Tetapi jika dimulai dari sekarang untuk meningkatkan sumber daya manusianya di sektor pajak, kemudian meningkatkan promosi pariwisata, kemudian menggulirkan atau menarik investor datang ke Gunung Kidul, kemudian meningkatkan teknologi seperti menambah tapping box di Gunung Kidul yang saat ini hanya sekitar 200 biji, kemudian ditambah lagi ada pengadaan di situ sehingga hak pemerintah terhadap pajak konsumen itu tidak dipangkas atau diembat oleh para pengusahanya, sehingga nanti di tahun 2023 ini target PAD yang hanya sekitar 14%, pada kenyataannya nanti itu bisa mencapai 20%.